Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubi Heri dan kita kali ini akan kembali komentari video di Taparagi yang berjudul Kisah Nabi Ibrahim, Islam dan Berhala ya, Urdu Free Thinker. Kita akan langsung tontonnya videonya dan akan besok akan kita komentari guys. Jadi sekali lagi Tamparagi yang yang suka ngambil materi orang gitu kan, yang ambil materi dari Urdu Free Thinker, yang mana orang Urdu yang berpikir bebas sehingga menabrak logika dan akalnya guys, nalarnya. Sehingga dia ngaco aja guys. Kita akan langsung tonton videonya sekarang ya dan kita akan komentari tentunya. Halo teman-teman, ini adalah terjemahan Urdu Free Thinker. Pada video ini, kita akan berbicara tentang ritual Islam yang mendasar dan melihat bagaimana hubungannya dengan berhala dan pagan. Islam mengklaim dirinya sebagai agama monoteis yang paling benar. Monoteis yang tidak mengizinkan pemujaan terhadap gambar dan berhala dalam bentuk apapun. Muslim berkata bahwa inilah alasan kenapa gambar dilarang di dalam Islam, dan kenapa Muhammad tidak diizinkan untuk digambar di dalam tradisi Islam. Quran menentang penyembahan dan pemujaan terhadap berhala atau gambar, seperti halnya agama Yahudi. Teman-teman Yahudi ya, juga Kristen. Kristen itu membuat patung berhala Tuhannya guys, yaitu Yesus. Dan untuk menekankan hal ini, Muslim sering menceritakan kisah Abraham di dalam Al-Quran surah 21 ayat 52-67. Dalam kurung ingatlah, ketika dia dalam kurung Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia dalam kurung Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Dia dalam kurung Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan dalam kurung pemilik langit dan bumi. Dalam kurung dialah yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka dia dalam kurung Ibrahim menghancurkan dalam kurung berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar dalam kurung induknya, agar mereka kembali dalam kurung untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan dalam kurung perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Mereka dalam kurung yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela dalam kurung berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, dalam kurung kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan dalam kurung perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia dalam kurung Ibrahim menjawab, sebenarnya dalam kurung patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyalah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzolimi dalam kurung diri. Karena mereka sadar kalau patung tuh nggak bisa buat apa-apa guys. Cuma patung itu, tapi tak mereka sembah gitu kan. Itu masalahnya guys. Sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala dalam kurung lalu berkata, engkau dalam kurung Ibrahim pasti tahu bahwa dalam kurung berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Dia dalam kurung Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak dalam kurung pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Termasuk nyembah manusia guys. Karena manusia tuh bisa nolong kita. Dia aja nolong diri sendiri nggak bisa gitu kan. Saya manusia, Anda nggak bisa nyembah saya. Kenapa? Saya gimana nolong Anda? Nolong saya aja sendiri nggak bisa gitu kan. Jadi sekali lagi ya, kita harus menyembah Allah ya, yang menciptakan manusia itu dan menciptakan semua makhluknya guys, yang lainnya. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Nah, cerita Abraham ini tidak ditemukan di dalam Alkitab, tetapi ditemukan di dalam sastra Yahudi yang disebut Midras. Tepatnya, dapat ditemukan di dalam volume pertama yang disebut Genesis, yang merupakan tafsir atas buku pertama di dalam Alkitab. Di dalam koleksi Midras ini, para rabi membuat beberapa dongeng polemik untuk memberikan gambaran bahayanya kepercayaan politeis dan pagan. Tema anti-pagan diilustrasikan dengan Oh, jadi dongeng ya. Kita kan lihat nanti ya. Kalau dia kitab ya, tanpa lagi ini kan dia kan kitabnya kitab kita lihat ya. Alkitab aja Allah menghancurkan berhala. Jangan lagi Ibrahim. Allah saja hancurkan berhala lagi. Nanti dia akan kita lihat.
Itu bukti dia nggak pernah baca Alkitab ya kan? Dongeng Abraham menghancurkan berhala ayahnya. Abraham mengejeknya kekurangan akal sehat karena memanggil benda buatan tangan orang lain. Dia mengambil sebuah tongkat dan menghancurkan semua patung kecuali yang paling besar. Dan dia menaruh tongkat itu di tangan patung itu. Dongeng ini dikarang kira-kira pada tahun 400. Dongeng ya, berarti kita lihat, berarti Alkitab dia juga gongeng. Karena Alkitab juga dia juga memuat guys, bahwa langsung Allah menghancurkan berhala itu guys. Jadi kita perlu tahu kenapa berhala harus dihancurkan. Jadi kalau Abraham melakukannya, ya Allah melakukannya, itu berarti memang berhala itu salah guys. 50, 100 tahun sebelum Muhammad. Sekarang kita kembali ke Quran. Menurut Quran, para penyembah berhala benar-benar percaya bahwa patung-patung itu beneran hidup. Oleh karena itu, Quran menuntut pendengarnya untuk menghindari penyembahan berhala dengan mengingatkan bahwa patung-patung itu tidak hidup dan tidak dapat melakukan apapun. Ini adalah tema umum di dalam Quran. Bukan cuma patung, tapi juga manusia, apa itu yang manusia, hewan-hewan, itu nggak bisa disembah guys. Karena dia adalah ciptaan Tuhan yang nggak mampu berbuat apa-apa. Yesus sendiri berkata kan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu. Guys. Jadi sekarang dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia bisa menyembuhkan orang mati, menyembuhkan sakit itu karena dari pertolongan dari Tuhannya guys. Tetapi sebenarnya, hal ini berasal dari pemahaman yang keliru tentang penyembahan agama-agama lain. Patung-patung itu hanyalah gambaran yang membantu mereka untuk memfokuskan perhatian kepada sosok ilahi yang di luar bentuk itu sendiri. Hal ini ditemukan di dalam Buddha, Hindu, dan bahkan sebagian Kristen. Walaupun ada orang-orang Kristen yang menganggap patung Yesus itu suci, tetapi mereka tidak pernah menganggap bahwa patung itu benar-benar adalah manifestasi Yesus. Intinya adalah menuhankan apa mempatungkan Tuhan gitu. Jadi mereka juga sebenarnya tadi begitu. Ketika makanya Ibrahim itu ketika menantang ya, coba aja bicara patung-patung itu. Nah, mereka tahu kalau patung yang saya bicara itu artinya mereka tidak menyembah patung itu dalam artian itu Tuhan yang itu. Itu coba patung itu juga manifestasi Tuhan yang mereka sembah guys ya. Karena ingat kalau mereka meyakini itu Tuhan, mereka kan tentu akan marah pada Ibrahim dalam artian ya kan bilang kan, coba lihat ya, nanti patung itu akan menghukum kamu gitu. Atau yang minta kepada patung. Tidak, mereka tahu patung itu nggak bisa berbicara. Jadi mereka tuh buat patung juga bukan mereka anggap itu Tuhan, tapi mereka menganggap patung itu sebagai manifestasi. Maka mereka sadar betul ketika Ibrahim mengatakan itu patung yang satu yang menghancurkan yang lain, mereka tahu kalau bukan patung itu, karena patung itu bukan Tuhan, tapi representasi Tuhan itu guys, ngerti nggak? Mereka juga meyakini seperti itu gitu, paham nggak? Mereka Tuhan mengakui Tuhannya itu ada di suatu tempat, tapi patung itu adalah bentuk manifestasi Tuhan itu kayak gitu loh. Makanya mereka langsung bilang sama Ibrahim kan, itu kan ya mereka tahu lah kalau patung itu bukan Tuhannya, tapi cuma manifestasi Tuhan guys. Makanya jadi sama aja sebenarnya kan logikanya. Begitu juga patung Buddha tidak pernah dianggap sang Buddha itu sendiri secara literal. Dan saya tidak tahu apakah ada orang Hindu yang menganggap patung Krishna, Ganesh, atau Rama beneran hidup seperti yang disangka oleh Islam. Sama juga ada patung-patung Yunani kuno ya, Hercules, patung Dewa Zeus, patung Dewa Matahari, itu sama semua gitu. Mereka menganggap itu manifestasi Tuhan mereka gitu. Bukan patung itu yang di Tuhan guys. Itu logika seperti itu. Sama kayak lu yang Dewa Lata, Uzza yang sebelum Nabi Muhammad muncul itu kan juga mereka anggap itu manifestasi Tuhan. Bukan patung itu Tuhan mereka gitu. Itu logika pikirnya. Jadi sebenarnya semua itu sama aja. Sebaliknya, Islam sendiri tidak lepas dari pemujaan benda-benda seperti yang dikatakannya itu. Di dalam Islam, Muslim sujud menyembah 5 kali sehari ke sebuah bangunan yang terbuat dari batu. Nah, nanti kita akan lihat ayat dari kitab ya. Bentar. Kan kita bahas dulu karena ini udah apa guys? Kita bahas dulu yang tadi ya. Dan kitab juga ada loh guys ya. Jadi kalau di apa itu dikatakan yang mantan Batu Ibrahim, ya kita baca guys. Coba kita baca kitab ya. Nih. Nah, coba ada baca di Ezekiel pasal 30-13. Beginilah firman Tuhan Allah ya. Aku akan membinasakan berhala-berhala. Coba lihat. Allah langsung membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis dan tidak akan ada lagi pemimpin-pemimpin di tanah Mesir dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala, guys. Dan juga menyembah dewa-dewa dari Memphis. Di Ezekiel 6 ya, pasal 6 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan berbuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah.
Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh, aku akan mendatangkan perang atasmu dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mesbah-mesbahmu akan jadi bunyi senyap dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak dan akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Pak, sekali lagi ini ngomong tentang berhala. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka dan mengamburkan tulang-tulangmu keliling mesbah-mesbahmu. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi runtuhan dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi, berhala-berhalamu diremukkan dan dijadakan, pedubahan-pedubahanmu diluluhkan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Ingat, buatan tangan dihapuskan semua guys, masuk berhala. Jadi masalah adalah nggak boleh buat berhala guys, haram. Nanti saya akan sampaikan nanti ya. Dan orang-orang yang terbunuh akan berban di tengah-tengahmu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya. Tapi sebagian yaitu yang terluput dari pedang akan meninggalkan hidup dan terbangsa-bangsa. Bila mana kamu dijauhkan ke negeri itu, di sana di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka di bawah tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku. Tak kalah aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu. Maksudnya itu berzina karena menyembah berhala guys, atau membuat berhala gitu. Yang sudah menjauh daripada aku dan mengalihkan mata mereka, ya, daripada berhala tadi, yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala. Ingat, berzina dan mengikuti berhala-berhala guys. Ingat, berhala-berhala mereka. Maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin. Makanya Firman tadi benar guys gitu. Kalau firman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka, jadi kalau itu tadi dongeng, ini berarti lebih dongeng lagi, karena langsung Tuhan kan. Berarti masih penting Ibrahim, masih logis. Ada manusia yang cuma patung gitu kan. Ini langsung Tuhan guys, bayangkan. Jadi itu bukan sama sekali bukan dongeng, cuman tanpa lagi nggak pernah baca Alkitabnya gitu. Inilah firman Tuhan, bertepulah dan hentakkan lakimu ke tanah dan serukanlah, awas, oleh sebab segala perbuatan kau misalnya keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan dan menjadi sampar. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah aku akan melampiaskan amarahku pada mereka. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, tak kalah orang-orang yang terbunuh berban di tengah-tengah berhala-berhala mereka, keliling mesbah-mesbahnya. Di atasnya bukit yang tinggi, dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun, dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat di mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka. Jadi mereka mempersembahkan persembahan ya. Coba Anda lihat ya, banyak orang yang menyembahkan pelaku persembahan pada berhala mereka. Ada meletakkan makanan kan, ingat. Coba Anda perhatikan, ada nggak gitu? Ada. Ya, yang mereka tuh membawa korban persembahan yang harum, ya. Contoh kayak buah-buahan, apalagi bunga-bunga, pewangian. Kan ada diletakkan dekat patung itu kan. Nah, itu. Dia yang katakan ini nggak sama guys. Aku akan mengancurkan tanganku yang kudus, aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya di mana saja mereka diam akan buat menjadi musnah dan sunyi sepi. Mulai dari padang gurun sampai ke Ribla dan mereka akan mengetahui bahwa Tuhan. Jadi Tuhan itu marah karena mereka mengadakan menyembah berhala guys. Nah, sama kayak Ibrahim tadi juga gitu. Ibrahim aja marah bagi Tuhan gitu kan. Nah, ini sekarang Ezekiel 34 guys. 34 pasal 1 ya. Sampai berapa nanti ini? Ya sampai habis lagi nanti. Ini kelihatan ya. Kita akan lihat guys. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 1 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang kanan dan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya, ya. Jadi ada Yosia guys, raja ya, yang minta Yerusalem gitu. Jadi dia tuh bapak leluhurnya namanya Daud, ya kan? Nah, yang tidak menyimpang ya Daud itu ya, ke kiri atau kanan. Nah, kalau ini kita hapus dulu ya, biar itu bisa naik ke kiri guys. Karena ini nggak terbaca, ada wajah saya gitu kan. Saya akan hapus dulu, mana ya hapusnya, delete. Hapus gimana ya? Cara ngapusnya cut kayaknya guys ya. Nah, tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala ya, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Luar biasa guys. Jadi bukan hanya berhala tiang-tiang berhala, tapi juga patung-patung pahatan ya, patung-patung yang dipahat ya, dari batu maupun dari kayu, dan patung-patung tuangan. Ada patung-patung yang dicetak pakai besi guys.
ya, pakai emas atau pakai apapun itu yang dicetak dalam wadah ya, dari logam tentunya itu kan, kalau potongan-potongan kan. Mesbah-mesbah parabal dirobohkan di hadapannya. Ini Yosua melakukannya guys. Kalau tadi kan Ibrahim, ini Yosua. Apakah ini dongeng? Coba. Yosua juga melakukan itu gitu loh. Ya, mesbah-mesbah parabal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia merobohkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Coba. Yosua melakukannya guys. Dia hidup seperti Daud kan? Tidak pernah menyimpang kanan kiri. Patung-patung dan patung-patung tuangan dan mengamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manse, Efraim, dan Simon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi runtuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, merobohkan segala patung pahatan serta menghancurkannya dan menghancurkan semua perbuatan seluruh tanah Israel. Setelah itu ya balik ke Yerusalem. Berarti di Israel itu guys, dulu juga banyak penyembah berhala yang buat patung gitu kan, baik pahatan maupun tuangan. Oke, ini topik berikutnya yang aman lagi ya. Ada lagi ya. Pasal kita tadi ada ayat ya yang berkata apa tadi, yang menyembah ya, menyembah apa katanya tadi, menyembah Ka'bah ya, sujud 3 kali sehari, 5 kali sehari, nggak ada Ka'bah, katanya menyembah Ka'bah. Kita akan lihat ini ya, bahwa Salomo juga melakukannya ya. Mereka sujud menyembah ke arah Yerusalem, ke tabut Tuhan ya. Kita akan melihat guys. Jadi Jenny nggak pernah baca Alkitabnya sendiri gitu. Nah ini guys, Mazmur ya, nih. Kita akan Mazmur banyak nih guys. Kita cek dulu Mazmur yang 57 ya, biar mereka tahu. Nih. Biar gampang kita akan copy guys. Karena ini kan susah kan, kita kalau paste. Karena ini ada wajah saya guys, mohon maaf ya. Wajah saya ini mengganggu sebenarnya, tapi ya sudahlah. Kita akan copy biar kita bisa baca di Word guys. Nah di sini kita baca ya. Kita, ini tadi udah kan? Udah kan, kita hapus nih guys ya, kita hapus. Nah, kita akan di sini guys, kita akan paste di sini. Nah, kita akan baca ya. Paste ya. Nih. Nah, ya, tadi itu berapa tadi? Ada berapa tadi? Nah, Mazmur 5 ya. Kita akan bacakan guys nih. Nah, nih. Tolong di pasal 1 ya, bergampang, biar lihat semuanya ya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Pasal ayat keduanya ya, ini Mazmur 5 ya. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdosa. Tuhan, pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat petumpah darah dan penipu. Tapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk dalam rumahmu, ya, aku akan masuk dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu. Ingat, sujud menyembah ke arah baitmu, bait Tuhan. Jadi, ya, Daud juga sujud menyembah ke arah bait Tuhan. Apakah dia menyembah bait Tuhan? Jadi ketika Muslim sujud ke arah Ka'bah, apakah dia menyembah Ka'bah? Tidak. Ini biasa, guys, ya. Kalau dia baca Alkitab ini kan biasa. Itu juga dilakukan dulu Daud gitu. Memang itu hanya meneruskan apa yang Daud ajarkan. Sama gitu. Jadi sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, guys. Luar biasa gitu. Nah, ini baru
Ini apa ya? Ini adalah, kita hapus dulu guys. Ini adalah Mazmur 5. Kita akan lihat lagi yang lain guys ya. Kita akan lihat yang lain ya. Mazmur 5 tadi kan. Sekarang kita lihat yang lain. Kita sambil belajar kitab juga kita ya. Nah ini kan kita nggak perlu istilah-istilahnya ya. Anda bisa lihat di Mazmur 138 pasal 2 aja ya. Aku tidak sujud karena baitmu yang kudus dan memuji namamu. Sujud karena bait guys. Apakah itu menyembah bait? Baitnya Allah? Ya kudus tidak. Sama kayak Ka'bah, itu arah saja gitu. Sujud menyembah ke arah, bukan menyembah itu, arahnya saja guys. Ini juga di apa? Di Mazmur 5 tadi kan nih. Intinya adalah ini hal biasa. Sujud itu bukan berarti menyembah, karena Daud melakukannya gitu kan. Jadi ini juga Musa dan Harun juga melakukannya sujud gitu, ya kan? Di depan mata seluruh jemaat Israel bala. Nah, kita lihat ya, janganlah buat patung ya. Larangan buat patung ada guys. Jadi membuat patungnya nggak boleh, apalagi menyembahnya. Nih, coba Anda lihat ini bahasa Indonesia sederhana ya. Bahasa Indonesia sederhana nih di Keluaran ya. Nanti juga ada yang berikutnya tadi ya. Nih. Nah, ini kadang nampak kita copy dulu guys ke Word ya. Jadi Keluaran 20. Maaf ya, ini agak sedikit ribet tapi harus begini guys karena ada wajah saya gitu kan. Jadi mohon maaf sekali ya, kita agak sedikit ribet gitu kan. Nah, nih ya. Keluaran 20 pasal 20 ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman. Ini, akulah Tuhan Allahmu. Ingat ya, akulah Tuhan Allahmu, bukan akulah Tuhan Yesusmu ya. Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, berarti Allah Yesus nggak ada, Allah Roh Kudus nggak ada. Ya, Allah cuma satu. Ya, Allah seluruh alam semesta. Allahnya Mekah, Allah Israel gitu kan. Nah, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Ingat, ini titik guys ya, titik. Ada larangan pertama ya, ini titik nih, ingat titik nih. Baru ada yang kedua juga. Jangan yang kedua. Jadi ini jelas ini boleh digabung guys, nggak boleh digabung. Ada dua kalimat di sini. Yang dengan baca titik. Ini berarti orang tahu ada dua larangan di sini. Yang pertama adalah di ayat 4-nya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Larangan pertama, yang buat patung nggak boleh ya. Yang menyerupai apa yang ada di langit di atas, di apa, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air. Nah, makanya benar ini Muhammad. Ya. Larangan ini ada di Alkitab, cuman tanpa lagi tidak pernah bacanya. Lalu larangan kedua, setelah tadi dilarang untuk membuat patung, yang kedua, pasal di ayat 5-nya, jangan kedua ya, tadi yang pertama udah kelar, sekarang yang kedua. Sekarang yang kedua adalah, jadi membuat nggak boleh, yang kedua juga, selain membuat juga, jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Jangan membuat patung nggak boleh. Yang kedua, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi membuat patungnya nggak boleh guys. Apalagi sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, cemburu Allah guys. Apalagi kalau Anda buat patung, Allah cemburu. Apalagi Anda menyembahnya gitu. Makanya Ibrahim menghancurkan patung, Yosua menghancurkan patung, apalagi Allah juga kan menghancurkan bahara patung tadi itu guys, gitu loh. Nah, sementara umat Kristen ini buat patung, dan yang lain juga buat patung gitu. Sedangkan ini membuat patungnya dilarang gitu kan. Yang membalaskan salam Bapa kepada anaknya, pada keturunan yang 3 dan 4 yang orangnya benci aku gitu. Sekali lagi ya, benci Allah ya. Jadi nggak boleh buat patung Yesus atau apapun itu guys, itu haram. Nah, kita sekarang lihat yang tadi. Nah, ini kan di Keluaran ya, pasal 20. Kita akan lihat yang lainnya guys. Jadi ayat buat patung ini ada lah guys, larangan buat patung ini cukup banyak. Sekarang ini guys, mana ya? Ini udah ada ya, Keluaran.
Nah, sekarang kita yang ini guys. Nih imamat guys, imamat. Sekarang imamat ya. Imamat pasal 26 ayat 1. Nah, kita konteks lengkapnya. Kita akan copy lagi. Oke, dari sini ya berarti ya. Oh, dari sinilah. Ini kadang nggak terbaca guys, maka saya harus ceritakan ke Word. Jadi imamat pasal 26 guys, ayat 1. Nah, kita copy lagi ya. Coba Anda baca ini baik-baik guys. Larangan nih. Ya. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir, janganlah kamu tempat di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ingat, ada berapa jangan sini guys? Jangan kamu buat berhala bagimu dan patung atau berhala. Yang kedua, janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Baru apalagi yang ketiga, tiga larangan guys. Jadi jangan pertama adalah ya larangan pertama jangan buat bagimu berhala bagimu dan patung atau berhala. Jangan kedua adalah janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Jangan yang ketiga ya yang boleh janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Ada tiga larangan guys. Jadi yang pertama nggak boleh, janganlah pertama, janganlah kedua dan janganlah ketiga gitu. Jadi sekali lagi ya, jangan kan lagi sujud menyembah guys. Membuat ya jangan nggak boleh gitu. Nah itu ya, itu logikanya ya. Nah sekarang kita akan sambung video lagi guys. Jadi ini bantahan bagi dia ya. Terbukti dia nggak pernah baca kitabnya, malah dengerin si Urdu Free Thinker guys. Luar biasa ini. Soalnya dia baca kitabnya gitu kan, biar dia paham gitu kan. Nah kita akan sambung videonya guys. Yaitu Ka'bah yang mereka klaim sebagai rumah Allah. Ka'bah mengandung batu sakral yang disebut Hajar Aswad atau batu hitam yang diklaim datang dari surga. Tetapi, lebih memungkinkan bahwa batu itu adalah meteor yang jatuh dari langit lebih dari 15 abad lalu dan dianggap turun dari surga oleh orang-orang asli. Bukan. Yang bilang di surga itu adalah Nabi sendiri. Nabi nyampaikan itu batu dari surga, guys. Informasi Nabi itu dari langsung dari Tuhan langsung, guys. Itu loh, ya. Makanya dulu batu itu putih, seperti susu. Tapi karena dosa manusia jadi hitam, guys. Itu loh. Ya. Nah, teman kalau perkara mencium, Nabi Muhammad sahabat mengatakan ya, kalau Nabi perintahkan, aku tidak akan menciumnya gitu. Mereka sadar kalau mereka tuh bukan menyembah batu nih, tapi cuma sebagai apa ya, cuma sebagai peringatan kalau rumah kita tuh di surga. Ingat kampung halaman kita di surga, jadi sama kayak kita gini guys, contoh misalnya, logika ya, misal saya tuh merantau bekerja di Jakarta, di tempat saya di Pekanbaru. Nah, saya tentu untuk ingatkan kepada saya pada kampung halaman, tentu saya yang benda yang saya bawa di sini misalnya di sini saya bawa misalnya apalah yang mengingat saya akan Pekanbaru. Nah, itu batu itu mengingat kita akan rumah kita di surga ya, makanya itu sebagai itu aja biar kita ingat kalau kita tuh rumah kita bukan di sini tapi di surga, maka kita harus mencapai surga dengan berbuat baik dan menghindari maksiat ya, itu gunanya gitu loh, sebagai pengingat bahwa rumah kita tuh di surga. Kalau kan banyak lupa kan, kalau kita kan banyak orang mengira mereka akan hidup selamanya di dunia gitu, padahal di dunia ini cuma sementara gitu, mereka lupa kalau rumah mereka berada di surga gitu guys. Arab. Muslim mengelilingi Ka'bah ketika ritual haji dan umroh. Ini adalah tindakan memutari objek yang sakral atau berhala. Tidak, kenapa? Karena Ka'bah itu tidak menyerupai apapun, ya, tidak menyerupai apapun. Maksudnya itu adalah apa yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, pun di bawah air, itulah makhluk hidup maksudnya, ya, yang berupa makhluk hidup gitu. Kalau Ka'bah ini tidak menyerupai apapun, kita ini kan bait Allah kan, mereka sujud menyembah ke arah bait Allah gitu, nggak masalah gitu, ya. Yang penting itu cuma arah gitu, dan itu bukan berhala. Berhala itu adalah sesuatu yang menyerupai makhluk hidup di langit di atas, di bumi di bawah, maupun di bawah air, guys. Gitu loh. Dan kita tahu bahwa menurut tradisi Islam, ritual ini sudah dilakukan oleh pagan Arab jauh sebelum Islam. Karena Islam itu bukan adanya setelah Nabi Muhammad, salah. Makanya kalau mereka melakukan itu, itulah peninggalan Islam, guys. Cuman mereka mencampurnya dengan bidat-bidat berhala, Lata Uzza. Ini bukti kalau umat dahulu itu sudah melakukan ini, guys. Makanya tadi Daud, Sulaiman itu sujud menyembah ke arah bait suci kan, Yerusalem itu. Bahkan ada yang mengatakan dia membuka tingkap-tingkapnya dan sujud 3 kali menghadap ke Yerusalem, guys. Jadi itu memang biasa arah itu. Itu udah dilakukan oleh umat dahulu. Ya kita aja ada gitu kan. Makanya dia harus ngerti itu, guys.
Ini sama sekali bukan, jadi ini jadi dia paham, berarti Taparagi yang ngerti kalau Islam itu bukan ada sejak dari Nabi Muhammad, tapi sudah ada sejak manusia pertama Adam diciptakan. Makanya cuma karena agama Islam ini diselewengkan sama orang-orang kayak zaman Musa, umatnya menyembah batu gitu kan, zaman Ibrahim, zaman Musa juga menyembah Firaun, zaman Ibrahim menyembah Namrud gitu kan, dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi memang biasa, agama Islam tuh dari dulu tuh memang suka di ajaran Allah tuh ya, memang suka diselewengkan orang. Sekarang aja Islam diselewengkan kan, jadi ada macam-macam lah kan, ada Syiah dan segala macamnya gitu. Muslim bahkan berkata bahwa bangunan ini istimewa, punya kekuatan ilahi, dan untuk itu diturunkanlah sebuah pasal Quran yang disebut surat Al-Fil atau bab gajah. Di dalam bab ini, ada cerita bahwa sebelum Islam, ada seorang raja jahat yang menyerang Makkah dengan pasukan gajah. Lalu Allah melindungi Ka'bah dari serangan ini menggunakan pasukan udara khusus yang disebut ababil, sejenis burung walet yang kecil. Kemudian, pasukan ababil melancarkan serangan. Mereka menyebar di langit dan melakukan pengemboman dengan kerikil-kerikil kecil. Serangan itu menghancurkan seluruh lawan termasuk gajah-gajahnya. Ini adalah membumi hanguskan versi Allah. Tetapi Muslim lupa bahwa selain berdasarkan Ya dongeng katanya kan, nanti kita kan bongkar kita tuh guys. Kalau dia bilang ini dongeng, berarti kita juga dongeng gitu. Dia nggak tahu kalau Allah tuh maha kuasa, membuat apapun itu, kecuali manusia bernama Yesus, yang nabi kita sendiri. Saya bukan mengenai Yesus ya. Yesus tuh saya sayangi karena dia nabi kita, tapi dia pindah jadi Tuhan guys. Yesus itu nggak berkuasa membuat apa-apa gitu. Beda dengan Allah. Allah bisa buat apapun, masuk ini nanti kita juga akan sampaikan ya, kita juga Allah melakukan hal yang sama guys. dongeng ini, tidak ada bukti bahwa Ka'bah mempunyai perlindungan khusus. Kita tahu bahwa Ka'bah sering terkena banjir, seperti yang terjadi pada tahun 1941. Dan burung-burung juga memperlakukan Ka'bah seperti yang mereka lakukan kepada bangunan lain. Ingat ya, mereka ini tidak berusaha menghancurkan Ka'bah. Banjir datang, banjir turun siapa? Allah turunkan banjir, Tuhan. Burung ini juga dia tidak menghancurkan Ka'bah. Itu biasa gitu. Jadi kalau Ka'bah kotor, ya bersihkan. Itu biasa gitu, ya kan? Nah, yang tidak biasa adalah ya tadi tuh pasukan gajah. Mereka berniat menghancurkan Ka'bah. Mereka berniat menghancurkan rumah Allah. Kalau banjir tidak berniat itu, karena banjir benar mati. Pasukan gajah berdait orang hidup. Mereka punya niat jahat untuk menghancurkan Ka'bah. Burung ini nggak punya niat menghancurkan Ka'bah, guys. Dia hanya biasalah makhluk hidup. Dan Allah juga ciptakan kan, itu hal biasa gitu. Jadi sekali lagi guys ya, nanti kita akan buktikan ya apa yang terjadi dengan bahwa Allah juga menghukum orang-orang yang zalim dengan azab yang mirip seperti burung ababil, guys. Bahkan faktanya, Ka'bah pernah menjadi korban penyerangan dan dinista oleh tentara asing, diserang oleh orang-orang Kamartian. Pada abad ke-10, dunia muslim sangat terpecah. Kekuatan dan kejayaan kekhalifan Abbasid sudah menurun dan terbagi pada masa itu. Kemudian muncul seorang pemimpin baru yang bernama Abu Tahir al-Janabi, yang memerintah di daerah yang sekarang disebut Bahrain. Sejarah brutal ini dicatat di dalam buku A Brief History of Saudi Arabia oleh James Winbrand. Penulisnya aja sudah jelas bukan dari sumber muslim. James Winbrand itu. Apa ada percaya padanya? Ya kan? Makanya kalau ambil sumber tuh yang sejarah yang netral itu, jangan dari sumber asing ini guys. Dia menulis pada tahun 930, orang-orang Kamartian menyerang Makkah pada hari pertama haji. Mereka menunggang kuda masuk ke dalam Masjidil Haram, membunuh orang-orang yang sedang berdoa dan mengelilingi Ka'bah. Korban yang jatuh di dalam kota. Nah ingat ya, yang serang tuh orang-orangnya, bukan Ka'bah sendiri gitu. Ka'bahnya belum hancur, nggak hancur sampai sekarang guys. Tercatat sekitar 30.000 orang. Zam-zam dan sumur-sumur Mekah lainnya dirusak. Rumah-rumah dijarah, dan akhirnya Abu Tahir mengambil Hajar Aswad dari Ka'bah, memecahkannya dan membawanya pergi. Orang-orang Kamartian menyimpan batu itu selama lebih dari 20 tahun. Lalu mereka mengembalikan batu itu pada tahun 951, setelah kematian Abu Tahir. Ini adalah artikel dari Al Jazeera Arab yang menulis tentang orang-orang Kamartian yang mencuri batu hitam dan menduduki Ka'bah itu. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah sejarah yang sangat diketahui, tetapi sering dilupakan oleh Muslim. Muslim juga melempar batu ke arah tiang jumrah yang mereka percaya. Nah, sekarang kita membahas yang tadi dulu ya. Ini udah lain topiknya guys. Kita akan lihat dulu yang tadi ya. Nih. Jadi ritual ini kita akan bahas. Sekarang kita bahas mengenai
azab Allah yang turun menimpa orang yang dikehendakinya. Kita akan baca sekarang di Keluaran ya. Nih, pada baca kitab ya, lagi Keluaran pasal 9 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengancurkan tanganku? Jadi gini guys ya, logika. Ada tahu nggak kisah Sodom Gomora? Itu di kita juga ada. Quran kita ada ya, kita pakai logika aja. Dulu Allah menimpakan kepada kaum Sodom Gomora ya, itu azab yang pedih. Dibalikkan bumi menimpa mereka. Itu tercatat di Alkitab dan juga Quran, gitu kan. Tapi sekarang kenapa tidak terjadi lagi yang seperti itu dasarnya? Ada sekarang banyak LGBT kan, yang mirip-mirip pelaku homoseks lesbian di Sodom Gomora kan. Tapi Allah tidak melakukan seperti dulu gitu. Karena dulu ada peringatan. Jadi manusia tuh, jadi itu dulu dilakukan sekali itu sebagai peringatan. Ngerti nggak? Jadi Allah itu mengazab nanti di akhirat nanti, atau mungkin secara pribadi gitu kan, entah dia disusahkan hidupnya atau gimana gitu ya. Jadi ingat ya, bukan berarti ketika Allah tidak menimpakan yang sekarang ya, atau setelah terjadi itu yang kedua kalinya, bukan berarti mereka selamat. Ingat, Allah cukup ngasih satu peringatan, yang mana kalau mereka ingat itu, mereka sadar ancaman itu. Jadi Allah akan bahas nanti di akhirat gitu. Jadi tinggal tunggu aja gitu. Jadi jangan senang dulu ketika ada dulu pasukan gajah langsung Allah azab tuh untuk memberikan kalau ini nyata. Cuman Allah tangguhkan nanti di hari kiamat. Allah tangguhkan di neraka gitu. Jadi Allah cukup kasih contoh sekali ini ancaman. Sama kayak Sodom Gomora kan. Allah hancurkan semua orang penduduk Sodom Gomora karena melakukan LGBT ya. Nah, sekarang tidak Allah lakukan lagi. Kenapa? Karena mereka nanti akan diazab di neraka guys. Allah kasih mereka kesempatan untuk bertobat gitu. Nah, Sodom Gomora itu sudah nggak mau bertobat gitu. Yang tadi kan mereka bertobat. Ketika raja itu meninggal kan Abu Tar kan mereka balikkan batu itu guys. Gitu. Intinya adalah Allah tuh bukan berarti ketika Allah tidak mengulangi ancamannya itu ya, bukan berarti dia itu itu dia itu berubah atau itu bohong yang dulu terjadi itu enggak. Sekarang kita akan baca kitabnya. Nah, sama lagi. Dalam ilmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar? Ingat, dia berkuasa ya, menghancurkan Musa dan rakyatnya dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Itu ancaman guys ya. Jadi Allah tuh mengancam untuk demi kebaikan, biar mereka tidak menyimpang, biar mereka tidak berdosa gitu kan, biar mereka taat gitu guys. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, hingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya, besok kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat. Ingat, hujan es sangat dahsyat, beda sama tadi itu burung yang bawa ya, batu-batu dari dan melemparkan ke bawah, membunuh pasukan Ababil. Nah, besok itu, yang ini kejadiannya adalah Allah itu akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang turunlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Ini sama dengan kejadian burung itu tadi membawa batu memusnahkan pasukan Babel. Apa yang nggak mungkin bagi Allah coba? Ya kan? Nah, ini dari sini Allah menurunkan hujan es ya. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut pada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah, tapi siapa tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternak di padang, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di tanah Mesir. Lalu Musa menurunkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es di tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat di tengah-tengah hujan es itu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi satu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Jadi ini guys tercatat di Alkitab hal-hal yang mirip begini gitu coba. Nah, apakah Tuhan mengulanginya? Ada nggak ada kisah kayak gini lagi? Ya, nggak ada. Kenapa? Cukup sekali Tuhan mengancam dan membuktikan ucapannya.
tapi nanti Tuhan akan hukum kita di neraka gitu. Ini ya kisah-kisah gini ya, ini bukan dongeng. Tapi contoh ya, kalau Allah tuh mengancam dan itu nyata. Cuman Allah tangguhkan ancaman itu ya. Karena udah ada ini, bukti udah ada gitu. Jadi kita ini jadikan kita pelajaran gitu. Kalau jangan sampai buat gini lagi. Nah, nanti kita akan ditangguhkan. Jadi orang-orang lagi itu silakan LGBT. Nanti Anda akan jazab di akhir nanti. Itulah gunanya ada surga neraka. Jadi orang ini sebagai contoh aja. Kalau Tuhan tuh main-main dengan ancamannya. Cuman dia tangguhkan ancaman itu hingga nanti saatnya tiba kita dihukum di neraka ya guys. Nah, sekarang kita akan sambung lagi ya videonya. Melambangkan setan yang mencobai Abraham untuk melanggar perintah Allah. Tetapi, bukankah ritual ini adalah bentuk pemujaan juga? Bukan. Ini adalah sebagai giroh ya. Kalau kita tuh bermusuhan dengan setan. Jadi tempat itu ya, lempar jumroh itu dianggap adalah setan. Jadi kita tuh membayangkan itu setan ya. Jadi itu sama kayak banyak kayak Anda bayangkan ya, kalau kita logikanya kayak kita misalnya mau latihan apa gitu. Anda bayangkan Anda lagi latihan ini ya, latihan tinju misalnya, Anda kan meninju salsa. Anda kalau bayangkan itu musuh Anda, sehingga Anda akan lebih semangat. Dan bukti kalau Anda tuh memang serius gitu guys. Nah sama kita serius memusuh dengan setan. Setan itu kita harus lawan, kenapa? Karena dia berusaha menyesatkan kita sehingga kita nanti jatuh ke dalam neraka. Itulah buktinya dengan lempar jumroh itu kita membuktikan dan meneguhkan hati kita kalau kita memang nggak bisa berteman dengan setan guys. Setan adalah musuh kita yang nyata. Kita harus memeranginya dengan cara kita harus tetap terus bertobat dan terus mengakui kesalahan dan berdoa minta ampun ya. Nanti kan saya sampaikan di kitab bahwa ritual gini juga ada gitu. Apakah tiang jumrah itu benar-benar adalah si setan? Bukan, itu hanya sebagai pengingat. Sebagai istilahnya tuh dia sama kan salsa tadi, apakah ada ninju salsa atau ninju lawan? Enggak, tapi sebagai bayang atau sebagai contoh. Kalau kita tuh memang harus memusuhi setan, karena dia musuh kita. Kita tuh nggak boleh terbujuk rayu setan guys. Gitu. Apakah melempari tiang jumroh memberikan manfaat? Nanti kita akan lihat ritual yang ada di Alkitab ya, biar dia tahu. Jadi gini, kalau yang nyuruhkan Allah gitu kan. Jadi nggak mesti ada. Jadi manfaat itu yang begini loh. Manusia itu sebagai simbol gitu. Contoh misalnya di Kristen misalnya ya, kayak kayak mereka itu apalah manfaat kayak misalnya yang di Kristen itu kayak ritual. Tapi nanti kita pada nanti yang lebih jelas gitu ya. Apakah berpengaruh pada setan atau menghasilkan sesuatu? Jadi itu berupa perintah yang harus kita kerjakan. Jadi kalau Allah perintah ya kita kerjakan. Biasanya Muslim menanggapi hal ini dengan berkata, kami tidak menyembah Ka'bah, kami cuma berdoa menghadap Ka'bah. Ya, tadi saya sudah berikan bukti dari Alkitab itu kan. Dan kami tidak benar-benar percaya bahwa tiang jumroh adalah si setan. Kami hanya menggunakannya untuk memfokus perhatian dan menunjukkan ketaatan kepada Allah. Tetapi, bukankah kata-kata ini tidak ada bedanya dengan kata-kata agama lain yang menggunakan patung? Beda. Mereka itu Tuhan mereka. Ngerti nggak? Jumroh itu bukan Tuhan, tapi setan guys. Kan itu. Ka'bah itu bukan Tuhan. Tuhannya siapa? Allah. Tapi patung Yesus itu Tuhan. Ingat nggak? Tuhan. Jadi kalau ada ngomong Yesus Tuhan, ada patungnya. Tuhan orang Islam bukan Ka'bah. Kalau Allah dibuat patung baru masalah. Nih ada patung Allah nih. Nah, ini Ka'bah. Sama kayak tadi Sulaiman itu dan yang tadi itu ya sebenarnya ya di mana mereka tuh sujud menyembah ke arah gas suci. Sama itu guys itu. Sama itu bukan Tuhan nggak masalah. Kecuali kalau Tuhannya baik suci baru. Kayak ini Tuhannya Yesus. Mereka buat patung mereka sujud menyembah ke depannya itu baru guys. Intinya adalah jangan ngerti bedakan antara mana Tuhan, mana setan. Itu pun setan tuh cuman apa aja kan. Jadi jangan samakan antara setan dengan Tuhan. Kalau setan nggak masalah. Kan tadi kan ayatnya berkata aku Tuhan yang cemburu gitu. Jadi Tuhan nggak mungkin cemburu sama setan gitu. Kalau ada tempat setan, Tuhan merasa senang gitu. Ngerti nggak? Kalau Anda bermusuh sama setan, Tuhan senang. Kenapa? Karena dia ingin kita ke surga. Karena setan musuh kita harus musuhi setan juga. Dalam artian memusuhi adalah kita tuh menjaga diri kita dari setan dengan membutuhkan pemusuhan. Kalau kita tuh harus lawan setan dengan cara apa? Dengan cara melempar batu sebagai bentuk kita tuh memang harus melawan setan ya, sehingga kita selamat dalam masuk surga dan tidak masuk neraka. Gitu. Jadi karena Allah ada Tuhan yang cemburu yang kita bacakan, dia nggak mau ada patung Tuhan.
Kalau patung setan nggak masalah gitu. Dalam artian untuk dilempar gitu kan. Itu kan dilempar. Dan itu bukan patung, tapi referensi aja gitu. Ini sekali lagi itu nggak disembah, nggak dimuliakan, tapi dilempari kayak luar biasa. Ya, yang nggak boleh itu adalah buat patung ya, yang milik benda hidup itu kan tidak jumlah itu kan tidak milik benda hidup, cuma sebagai tiang aja gitu, nggak ada menyerupai apapun gitu kan. Nah, itu dilempar, bukan seperti mereka menyembah atau sujud atau ya mengagungkan itu kan tidak, itu kan dilempari batu, gitu. Itu nggak masalah guys. Jadi kamu bisa memilih untuk percaya kepada Islam. Itu adalah pilihanmu, dan aku menghormati. Tidak, kalau dia menghormati dia akan buat konten kayak gini, karena justru dia tidak menghormati lah, maka dia buat konten gini untuk menyesatkan kita guys. Ya kan, tapi ngawurnya kelihatan gitu. Nanti kita akan lihat, jadi dia ini terbukti nggak pernah baca Alkitabnya sendiri. Kita akan sampaikan ya guys. Hal itu. Tetapi ketahuilah bahwa Quran gagal mengerti apa arti berhala yang sesungguhnya. Anda gagal mengerti karena tidak pernah baca Alkitab Anda sendiri. Penggunaan objek-objek untuk melambangkan ketaatan di dalam ritual Islam tidak ada bedanya dengan penyembahan berhala yang Islam sendiri tuduh. Beda. Ka'bah bukan Allah ya. Yesus memang Yesus kan. Jadi patung Yesus ya merepresentasikan Yesus. Patung Ka'bah ini bukan merepresentasikan Allah guys. Jadi beda sama sekali gitu. Ya kan? Jumroh tadi bukan merepresentasikan Allah gitu. Nah, tapi kayak maaf ya patung Buddha kan mempresentasikan Tuhan mereka. Patung Yesus kan mempresentasikan Tuhan mereka. Patung apalagi dewa-dewa itu kan Tuhan mereka juga gitu. Jadi selama tidak mempresentasikan Tuhan ya, apa tadi ada larangan buat patung ya? Kami tidak buat patung loh. Ka'bah ini bukan patung. Tidak menyerupai Ka'bah tidak menyerupai apapun makhluk hidup. Tidak menyerupai apa yang ada di langit, atas, di bumi, di bawah maupun di bawah air. Ini hanya berupa bangunan guys. Ya sama kayak masjid. Cuma bangunan tidak menyerupai apapun kan lihat. Beda sama patung. Patung Yesus yang menyerupai manusia dan bahkan mereka tuankan Yesus kan. Jadi dia aja nggak mampu bedakan itu guys gitu. Umat Muslim nggak menuhankan Ka'bah, tapi mereka menuhankan Yesus, gitu kan? Nah, jadi poinnya seperti itu lagi, biar kita paham, kan? Bukan kepada agama lain. Selain itu, Quran mengambil dongeng karangan Rabi Yahudi dan mengira bahwa hal itu adalah kenyataan sejarah. Bahkan ya kita pun tertera gitu kan, bahkan langsung Allah yang melakukannya lagi dari beberapa tempat guys. Kisah Abraham yang menghancurkan berhala tidak ditemukan di dalam Taurat atau di dalam Perjanjian Lama. Para ulama Yahudi sendiri menyatakan bahwa kisah itu hanyalah dongeng hasil imajinasi. Ya kenapa? Karena mereka tidak menghafal guys, mereka tidak mencatat, mereka hanya berdasarkan dari ingatan gitu. Jadi berarti malu kalau miss itu kan. Tapi kalau informasi dari Allah ya, semuanya akan bahkan kisah Adam Hawa aja ya itu ada kan. Kenapa? Karena Allah informasikan gitu. Jadi itulah bukti kalau kita dunia adalah dibuat dengan manusia dan mereka tidak menghafal, mereka tidak hafal guys, mereka cuma ingat dan ingat pun mereka ingat ya mereka tulis Alkitab itu ya di umur 70 80 kira-kira tua, mana mereka nulis itu kira-kira 40 tahun setelah Yesus pergi. Karena kejadiannya 40 tahun lalu, bagaimana bisa mereka mengingatnya guys. Kejadian mana saja lupa gitu kan, susah saya tuliskan ingat apalagi di kejadian 40 tahun lampau guys. Dan bangunan yang disebut rumah Allah itu pernah diserang dan dinista oleh suku kecil dari Bahrain. Para peziarah muslim dibantai di tempat itu dan Hajar Aswad diambil. Tetapi tidak ada Allah yang datang atau pasukan udara ajaib yang tiba untuk menyelamatkannya. Ya, cukup Allah ngancam sekali dan dia akan menimpakan azab pada orangnya nanti di akhirat. Ya, kalau mereka tidak mau bertobat gitu. Sama kayak Sodom Gomora nggak terulang lagi kan, ya kan? Ya kan? Tapi ada beberapa terulang guys, kayak waktu itu kan tahun baru ya di mana itu di pantai itu, di mana Allah turunkan azab di malam tahun baru itu paginya ditemukan, ada tahu banyak pondok berserakan guys, luar biasa. Di mana waktu itu ya di dekat Bali atau di mana itu guys, saya lupa. Jadi ini sekali lagi guys ya, itu hak prerogatif Allah. Kalau dia mau mengazabnya dia akan azab, kalau dia mau tangguhkan dia akan tangguhkan. Jadi intinya adalah itu suka-suka Allah gitu. Jadi dia tuh bukan yang langsung semua kerja itu sama gitu kan, karena itu dia bisa menentukannya gitu, suka-suka dia gitu kan, itu intinya. Karena juga toh sekarang LGBT ya nggak ditimpakan seperti kaum Sodom dan Gomora gitu kan, itu ya, seperti itu ya. Oke, ini musik ya. Kita akan bahas yang tadi guys ya. Ritual yang seperti itu mirip ada di Alkitab.
Ini word ini kayaknya udah habis nih guys. Kita langsung nih. Nah ini ya. Nah Anda baca bilangan. Waduh, ini kayaknya kita harus apa lagi nih guys? Kita akan quote lagi ya. Ini udah kita hapus saja ya. Kita akan pindahkan quote guys. Karena ini ada muka saya yang ngalangi guys. Ya kan? Nih, kita akan baca di bilangan ya. Bilangan 19. Kita akan copy ke Word. Nah, ini materinya cukup panjang ya. Jadi Anda harus menyimak pelan-pelan gitu kan. Dan menyimak sampai habis dan Anda paham. Nah, di tadi mana dia di bilangan 19 ya. Di pasal ayat apa? Pasal 19 ayat 1 sampai ayat ke 21. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Ya kan? Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Saya tanya, ada manfaatnya nggak nih? Ada manfaatnya nggak? Bahwa lembu betina merah tidak berjelas, tidak ada cacatnya, dan menggunakan kuk, lalu lembu dibawa keluar tempat perkemahan, lalu sembelih depan depan imam ya. Imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari lembu itu, lalu dia percikkan sedikit ke arah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Ada nggak manfaatnya guys? Sama kayak tadi, lempar jumroh tadi. Ya, itu namanya perintah. Perintah kita kerjakan. Gitu loh. Ya kan? Itu nama perintah dari Tuhan itu. Ya, ini juga ada bukti di Alkitab gitu kan. Ini dulu diperintahkan kepada Musa dan Harun gitu. Nah, bahkan ya yang kayak perintah sunat aja ya pada Abraham dan keturunannya itu dulu orang itu nggak tahu ada manfaatnya guys, tapi dikerjakan juga oleh mereka. Sunat itu baru sekarang ditemukan oleh oleh dunia kesehatan kalau sunat itu baik bagi kesehatan karena membersihkan najis yang ada di kelamin kan, dan itu bagus jika kelamin bersih gitu kan dan tidak menimbulkan penyakit. Nah itu pun masih sama Paulus dan kawan-kawannya itu dijadikan sunat hati kan, dasar bermanfaat guys, ada gunanya gitu. Soalnya ada guna kan, soalnya diperintahkan jadi itu ada gunanya jelas gitu, tapi tolak sama Paulus kan, diganti sama sunat hati gitu. Nah itu guys, itu lebih ngaco seharusnya kan, bukan lebih ngaco, memang itu yang ngaco sebenarnya. Oh ini kan nggak ngaco gitu. Nah setelah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam, kulitnya, dagingnya dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Apa juga manfaatnya? Ada nggak gunanya? Kayak tambah lagi, ada nggak gunanya? Nggak ada kan? Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop dan kain kirzimi dan melemparnya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Ada nggak manfaatnya? Bagus, itu kain untuk saya aja. Kain itu bisa saya pakai, ya kan? Kayu itu bisa saya gunakan untuk bangun apa gitu, atau untuk bakar bakar ayam atau kambing gulai gitu kan, nah, atau kambing guling gitu. Nah, coba ada manfaatnya nih? Nggak ada. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, ya, dan imam itu najis sampai mata terbenam. Ngapain imam itu ya mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air, sudah itu masuk ke tempat perkemahan dan imam itu najis sampai mata terbenam. Bagus imam, apa gunanya? Bagus imam itu mengerjakan lain, kayak dia pernah berdakwah atau dia misalnya bekerja gitu kan, atau dia mengerjakan suatu manfaat lagi, bantu orang. Kenapa dia harus masuk ke kemahnya dan najis sampai mata terbenam? Nah, orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaian dengan air dan basuh tubuh dengan air dan ia najis sampai mata terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi masyarakat untuk membuat air pertahiran. Itulah penghapus dosa. Ada manfaatnya nggak? Coba. Untuk menghapus dosa kan? Tapi untuk manusia ada gunanya nggak gitu? Ini kan nggak make sense guys. Kalau ada pakai logika gitu nggak make sense. Tapi itulah perintah Tuhan itu. Kita tinggal ngikutin aja gitu. Karena Tuhan yang tahu gitu kan. Sesuai suka dia ngasih apa gitu. Nah, dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah.
Nah, bagi orang Israel ini ketetapan yang berlaku selama-lamanya, guys. Mereka melakukan ini selama-lamanya. Karena ini perjanjian pada Israel gitu kan, dan juga orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, guys. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada yang ketujuh ia tahir. Tapi jika pada hari yang ketiga itu ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidak ia tahir pada hari ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan. Dan orang itu harus dinyapkan dari Israel. Bahkan diancam, guys, sampai dia akan dihapuskan dari Israel, dinyapkan itu. Ini luar biasa ancaman ini kan. Jadi tempat lagi tadi yang ngancam-ngancam katanya, yang dia buat video sebelumnya saya di video dia sebelumnya itu dia bilang bisa menghijam apa semua kan. Ini kejam loh guys kan. Tapi itulah Tuhan, dia punya otoritas untuk itu gitu kan. Terus sampai bawah guys ya. Oke, pokoknya dia gitu ya, semua gitu guys, mirip-mirip semuanya. Nah, jadi poinnya adalah itu ya semua yang disampaikan dia tuh sudah terbantah guys ya, sudah dibongkar dengan akidatnya sendiri gitu. Jadi kalau dia nggak ngerti akan hal itu, baca kitabnya sama gitu guys. Itulah Islam. Jadi aturan ajarannya sama gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah kok Kristen nggak melakukan ini semua coba? Coba kenapa nggak melakukan ini coba? Kan Yesus datang mengatakan ya, janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyatakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi dia katakan janganlah menyangka guys. Tapi orang malah menyangka dia datang untuk mengganti hukum Taurat dan kitab Nabi. Dia katakan janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyatakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Mana mereka menyangka gitu bahwa Yesus datang untuk menyatakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Atau enggak? Fatal. Apa yang Yesus ucapkan tidak mengikuti. Nah, apa Yesus sambungannya? Yesus bilang, "Sedangkan aku datang bukan untuk menyediakannya." Ya, jadi bukan menyediakannya. Jadi ngapain Yesus? Sedangkan untuk menggenapinya. Menggenapi ini mereka pun tidak ngerti bahasa Indonesia, guys. Menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Jadi kalau saya mau menggenapi, misalnya gini nih, saya mau beli buku. Buku tuh harganya 20.000. Saya cuma punya uang 12.000. Nah, supaya genap 20.000, apa yang saya lakukan? Saya tambah dengan uang 5.000 guys. Uang 5.000 ribunya tetap dipakai. Karena dia kalau saya ganti, saya hilangkan itu, saya kasih 5.000, nggak cukup 20.000, nggak 20.000 guys gitu. Nah, mengenapkan artinya menambah sehingga lengkap. Contoh misalnya, anak saya minta jajan, Pak minta jajan Pak, minta jajan dong gitu kan, saya kasih 8.000. Anak saya bilang apa? Pak genapin dong 10.000. Apa yang saya lakukan? Saya ambil 8.000-nya tidak. Saya tambah 2.000 sehingga genap 10.000 guys. Itu loh, ngerti nggak? Ini 8.000 nggak dihilangkan, nggak dibuang gitu, nggak diambil, tapi tambah 2.000 sehingga genap lengkap jadi 10.000 guys. Itu genap aja mereka nggak ngerti gitu. Nah, makanya benar kata Yesus sambung ayat berikutnya, sesungguhnya satu titik pun, satu iyat pun dari hukum Taurat dan kitab Nabi tidak akan lenyap sampai ya lenyapnya langit dan bumi alias kiamat. Sampai semua terjadi, yaitu kembali ke tadi, yaitu lenyapnya langit dan bumi. Jadi selama masih belum lenyap langit dan bumi, hukum Taurat dan kitab Nabi itu masih berlaku. Termasuk yang ini guys, sunat, apalagi yang lainnya itu berlaku. Itu kalau mereka mau ngerti bahasa Indonesia. Karena kata Yesus, ini Yesus ngomong loh, bukan saya ngomong. Nah, mana bayangkan? Kan? Itu berlaku semua guys. Oke, jadi karena ini musik guys, kita udahan dulu ya. Jadi intinya adalah semua yang dituduhkannya itu adalah karena dia nggak paham Alkitabnya sendiri gitu. Nah, oke, jadi Islam bukan datang pada zaman Nabi Muhammad, tapi dia sudah ada sebelumnya guys. Ini buktinya. Saya sering menyampaikan ayat kitab baru bukti mereka ini Islam, mereka semua Muslim. Karena mereka mengerjakan sesuatu yang Islam ajarkan, ya, ritual-ritual yang Islam ajarkan, mirip semuanya guys. Cuma kisah-kisah itu bukan dongeng itu kan, karena di Alkitab pun terjadi yang mirip dengan itu. Gitu. Cuma kalau nggak terulang lagi, bukan berarti Allah itu tidak udah berubah atau apapun itu. Dia menangguhkan saja guys. Ada yang langsung diazabnya, kayak ada kejadian orang yang pesta-pesta seks atau apapun itu diazabnya langsung itu. Ada juga yang tidak gitu. Nah, cuman mereka bukan nggak diazab, cuman ditangguhkan hingga nanti di akhirat di neraka nanti guys itu. Atau kalau mereka bertobat, Allah ampuni mereka. Itu saja poinnya. Oke? Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.